Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kan pertimbangan pemilihan mata pelajaran itu berdasarkan dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi apa. Saya nggak yakin juga nggak ada satupun yang tertarik untuk masuk teknik. Karena untuk menjadi teknik dia harus mengambil fisika. Apakah iya dalam satu sekolah tidak ada satupun anak yang tertarik mengambil teknik? Karena pertimbangan mengambil guru ini bukan hanya suka nggak suka terhadap gurunya, suka tidak suka terhadap mata pelajarannya, tapi dia kira-kira akan melanjutkannya kemana? Iya. Ya, makanya memang, ya. Ya, jadi sebagai syarat tes nanti ke perguruan teknik, ke perguruan tinggi, Ibu Bapak akan menyesuaikan dengan mata pelajarannya. Jadi kalau ke teknik, nanti yang akan diujikan itu fisika, bukan yang diujikan biologi. Kalau ke kedokteran yang akan diujikan itu nantinya adalah biologi kimia. Kalau mau masuk yang ke ekonomi, yang akan diujikan itu misalkan ekonomi atau sosiologi. Jadi pada saat nanti siswa mengikuti ujian ke perguruan tinggi, kalau dia tidak mengambil fisika, dia tidak pernah belajar fisika, padahal yang akan diujikan fisika, dia akan kesulitan sendiri siswanya. Maka dari sejak awal, pemilihan mapel itu mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan. Minatnya, dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi apa? Silakan, Pak. Tiap tahun kita melakukan memberikan kuesioner kepada siswa bahwa mereka akan melanjutkan kemana. Rata-rata siswa saya itu kalau ditanya di siang kuesioner itu sekitar 65% ingin melanjutkan ke TNI Polri, kemudian melanjutkan ke STPDN. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu sangat ya cuma tidak sampai 10%. Kalau disuruh tanya. Dan kalau hasilnya, Pak? Ya, Pak? Kalau hasilnya yang diterima di realnya yang diterima di TNI Polri kecil. Yang malah mereka setelah itu larinya ke perguruan tinggi juga. Ada yang teknik, ada yang ini, sekalipun nantinya mereka itu tidak tahu fisika tentunya, karena dengan K13 ini kan anak-anak yang mengambil jurusan IPS, peminatan IPS itu kan bisa melanjutkan ke fakultas teknik. Dan ada beberapa siswa saya lihat lolos di fakultas teknik, di fakultas di Universitas Negeri. Nah, baik Pak, ini jadi bagaimana cara mengarahkan siswa, bagi siswa yang tadinya dalam isian kuesioner ingin melanjutkan ke kepolisian. Terus ya tentunya makanya saya katakan tadi di sekolah saya pasti peminatan mata pelajaran fisika itu dapat dipastikan tidak akan dipilih oleh siswa. Oleh satu ya, terima kasih Pak. Ya karena tadi itu dari data mereka bahwa saya kan mau masuk polisi, ngapain belajar fisika? Iya. Terima kasih Pak. Makasih. Makanya pilihan mata pelajaran dalam Kepmen pun bisa jadi memang ada yang tertariknya sedikit. Maka di dalam Kepmen pun kita sebut kalaupun hanya satu siswa itu bisa dihitung satu rombongan belajar. Saya nanti nggak tahu apakah benar 0 siswa gitu yang tertarik ya. Nanti bisa dicek ya. Tapi kita sudah coba fasilitasi di dalam Kepmennya. Kalaupun satu siswa yang mengambil fisika, maka itu bisa dihitung satu rombongan belajar, tetap difasilitasi dan dihitung sebagai rombongan belajar. Jadi tidak dibatasi harus 20, baru diakui atau 36 harus diakui sebagai satu rombongan belajar. Maka nanti bisa dicek Ibu Bapak di lampiran kedua, satu orang pun siswa yang mengambil pilihan itu bisa diperhitungkan sebagai satu rombongan belajar. Jadi mestinya tidak ada khawatir apakah ia 0 banget gitu ya. Yang ngambil fisika nanti mungkin bisa dicek juga ya, apakah 0 banget yang nantinya tertarik akan melanjutkan ke teknik atau ke perguruan tinggi yang membutuhkan dasarnya IPA. Itu Pak ya. Jadi sebagai kekhawatirannya mungkin apakah nanti sedikit siswa, nah kalau sedikit terfasilitasi sebenarnya karena satu orang pun siswa mengambil mata pelajaran fisika misalkan. Nah tuh di beberapa perkumpulan kan yang dikhawatirkan tuh cenderung fisika ya. Kebanyakan menyatakan fisika peminatnya berkurang. Tapi kita pada saat merancang, ya mungkin apakah ia sampai 0 gitu ya. Tapi kalau hanya hanya satu atau 2 yang mengambil, itu masih bisa dihitung satu rombongan belajar. Jadi tidak perlu mengampulkan, memaksa harus ada 36 siswa. Jadi minat ini kita tidak membatasi minimalnya. Silakan Pak. Pak, izin Pak.
Oh, silakan Pak. Udah lama saya berdiri Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya Saud Aritonang dari Sumatera Utara. Silakan Pak. Saya coba buka tadi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 56 garis miring M22. Saya lihat secara khusus lampiran 2 itu mengatur pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru. Lalu tadi Bapak juga jelaskan tentang fasilitator dan koordinator. Kebetulan kami tidak langsung di satuan pendidikan, jadi saya terbayang tadi sekaligus bertanya, setiap mengajar itu gurunya ada berapa di dalam? Itu yang pertama Pak. Sebagai fasilitator dan koordinator ini seperti apa dia membedakannya? Maaf, kami dari dinas sebetulnya Pak, jadi tidak paham betul soal di ruang kelas gitu ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca juga lanjutan dari penjelasan lampiran 2, beban guru itu ternyata 5M juga di kurikulum Merdeka ini. Artinya sama seperti Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Merencanakan, mengajar, menilai, membimbing plus tugas tambahan. Terus diatur juga linearitas. Kalau sepintas saya lihat di sekolah, ada menambah beban itu kan jadi guru piket dia, kurikulum yang sekarang lah Pak. Apa Pak? Ditambah jadi tunjangan kali ya, ditugaskan sebagai guru piket. Ya? Oh iya. Terus kaitan dengan linearitas yang ada di Permendikbud 56 ini seperti apa dia Pak? Apa masih berlaku yang seperti itu? Atau kalau tidak linear tidak dihitung? Dua hal ini yang kami tanya. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan linearitas, makanya di sana kita sebutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang Permendikbud 15 itu tetap berlaku Bapak ya. Jadi peraturannya tetap berlaku. Yang belum diatur di dalam regulasi itulah yang kita tambahkan. Jadi beban mengajar dan linearitas di 2 permen sebelumnya, diantaranya di antara permen 15 itu tetap berlaku. Jadi sebagai apa saja tambahannya sebagai wali kelas dan lain-lain itu tetap berlaku. Nah, ada yang belum diatur di permen 15 itu yang kita sebutkan di Kepmen ini. Jadi pengaturan itu tambahannya. Apa yang belum terfasilitasi sebagai koordinator proyek karena di dalam permen sebelumnya belum diatur sebagai koordinator proyek. Maka kalau pertanyaannya yang berlaku gimana? Yang sebelumnya berlaku tetap berlaku, hanya ditambahkan sebagai koordinator proyek. Begitu pula linearitas. Linearitas masih berlaku ke regulasi yang saat ini ada. Ditambahkan yang belum diatur siapa saja. Informatika kan belum diatur di permennya, Ibu Bapak cek ya, di SMP SMA belum diatur. Maka kita tambahkan siapa yang bisa mengampu informatika, ditambahkan. Siapa yang bisa mengampu lain-lain, ini yang belum diatur di regulasi sebelumnya, itu yang kita tambahkan di dalam Kepmen 2 ini, di Kepmen 56. Kenapa kita menyebutnya peraturan perundangan berlaku? Jadi kalau besok permennya 15-nya diganti, direvisi karena lagi dikaji, tetap berlaku ditambahkan yang ini gitu ya. Jadi kalau sekarang yang berlakunya permen 15 berarti 15 ditambah tambahan yang regulasi ini. Itu Pak ya. Jadi pertanyaannya kalau tambahan-tambahan linearitas dan lain-lain selama ini berlaku ya berarti berlaku juga. Sekarang hanya tambahan yang belum diatur saja. Lalu bagaimana jumlah untuk yang fasilitator, untuk koordinator? Memang untuk pengaturan lebih lanjut itu ada dalam panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya sebagai fasilitator ngapain saja, sebagai koordinator ngapain saja. Kalau sebagai fasilitator, Ibu Bapak, karena sudah diperhitungkan beban mengajar, ini kalau perhitungan kami semestinya satu rombongan belajar ada 2 orang fasilitator. Ini otomatis kalau fasilitator, karena dia sudah diperhitungkan beban mengajarnya. Yang belum diperhitungkan adalah sebagai koordinator. Koordinator inilah beban kerja tambahan yang di permen sebelumnya belum diatur. Beban tambahan itu kan ada sebagai wali kelas, ada sebagai lain-lain ya, ada tambahan lah banyaknya wali kelas dan lain-lain itu kan beban tambahan, ditambah koordinator. Jadi ini tambahan beban tambahan yang bisa diklaim oleh guru.
Silakan Pak. Pak, nyambung sedikit yang tadi, 2 fasilitator, 1 rombel. Di dalam kelas itu ada 2 guru berarti? Iya, memfasilitator ya Pak ya, bisa. Jadi duduknya bareng berdua atau 1 depan 1 belakang, ini teknis sekali. Ya ini kan fasilitator nih, fasilitator itu dia ngajarin ABC ya, membimbing siswa nih. Saya di rombongan sini ada 2 orang juga, lebih dari orang, kan fasilitator, membantu siswa ada bertanya. Tekniknya bisa jadi nih pada saat bersamaan muncul dua-duanya atau giliran, silahkan saja tekniknya diatur Pak. Oh. Jadi menjadi fasilitator itu bisa jadi berdua memfasilitasi bersamaan di sini ya, memberikan pengayaan bisa. Kalau dengan temannya diatur, minggu ini kamu dulu deh, fokus gitu ya. Nanti saya minggu depan silahkan saja. Yang penting pekerjaannya itu bisa diselesaikan oleh 2 orang fasilitator ini. Kalau koordinator di luar rombel? Ya, kalau koordinator itu di luar menjadi fasilitator. Pekerjaannya ya. Baik Pak. Iya, terima kasih. Lanjut Pak ya. Mungkin masih sama nih sekaitan dengan tadi. Ini persoalan pemilihan mata pelajaran ini memang rumit ya. Pemilihan tentang mata pelajaran ini memang rumit seperti sampaikan tadi. Walaupun misalnya 1 jam itu diakui, 1 siswa diakui, kalau misalnya sebelumnya peminatan MIPA ada 8 rombel, kemudian ketika kurikulum merdeka ini yang milih 1 orang atau kurang dari 1 rombel, artinya jam terbatas bagi guru fisika tersebut. Sementara guru biologi yang biasanya tadi sudah penuh dengan 8 jam, ada pelimbahan dari siswa-siswa yang tidak memilih fisika, akan membludak juga jam bagi guru biologi. Sementara gurunya yang ada di sekolah hanya seperti itu juga persoalan. Kan tidak akan mungkin mengajar biologi dengan guru fisika gitu kan. Itu persoalan-persoalan. Kemudian persoalan lainnya, ini Dapodiknya juga belum memfasilitasi itu. Ketika diakui misalnya tadi koordinator sebagai jam, memasukkan ke Dapodiknya juga agak susah gitu kan. Sementara perhitungan jam itu untuk sertifikasi tetap 24 jam. Sementara memasukkan jam yang tadi koordinator itu belum masuk-masuk. Agak susah juga memperhitungkan hal tersebut ya, beserta dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah, kebetulan kalau kita di daerah ini dihadapkan pada pertanyaan teman-teman di sekolah penggerak itu cukup banyak. Termasuk mungkin sebentar lagi ini akan berakhir semester kedua. Ya, persyaratan kenaikannya mau seperti apa? Di PP-nya nomor 57 kemudian yang ada pembaruan PP nomor 44 di situ bahwa kenaikan anak itu didasarkan pada hasil sumatif. Ya, sementara yang lalu itu berdasarkan di dalam Permendikbud standar penilaian sudah jelas. Tapi yang sekarang Permendikbud tentang standar penilaiannya untuk yang kurikulum merdeka belum keluar. Yang baru keluar standar kompetensi lulusan dengan standar isi. Standar penilaiannya belum keluar. Mau seperti apa? Kalau pakai yang lalu kan ada persyaratan KKM. Ada persyaratan sekian KKM gitu. Tidak terpenuhi anak tidak naik kelas gitu. Yang sekarang kan tidak ada KKM. Nah itu juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sekolah gitu kan. Menyangkut tentang hal-hal yang mau dihadapi oleh mereka ketika nanti ini kurikulum mereka itu terus bergerak ya. Mereka terus bergerak sementara hal-hal yang diperlukan sebagai penerang bagi teman-teman di sekolah ini banyak hal yang belum munculnya gitu kan. Hal yang belum munculnya seperti kemarin ketika misalnya di penulisan raport semester pertama gitu kan, pertanyaan penulisan tentang proyek profil pelajar Pancasila juga belum ada kejelasan ya, sehingga ada sekolah yang sudah di semester 1 membuat, ada yang menyimpulkan nanti saja setelah kenaikan kelas menulis untuk raport profil pelajar Pancasilanya, termasuk butir-butir yang lain pada penilaian itu. Apakah untuk kelas 10 ini IPA itu sudah aja nama mata pelajarannya IPA saja, nilainya jadi satu nilai IPA. Ada juga yang masih memerincinya menjadi fisika, biologi, kimia ya. Walaupun tadi ada kemerdekaan, tapi ketika muncul hal yang menjadi kurang jelas bagi beberapa sekolah, ini menjadi kegamangan juga bagi sekolah-sekolah. Yaitu mungkin bagian dari curhat ya kita yang memang berhadapan langsung dengan implementasi yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah penggerak. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih Pak. Malah lupa yang perlu ditanggapi. Pertama terkait dengan proyek maka sudah dengan keluarnya terkait alur dimensi keputusan Kak Badan, proyek itu mengacu ke indikatornya sudah ditetapkan.
Jadi penetapannya kan proyek itu memang didesain di akhir tahun, penyelesaian penyusunan laporan hasil belajarnya, tidak per semester. Sehingga sekarang di akhir tahun sudah bisa mengacu kepada 009, keputusan Kak Badan terkait dengan deskripsinya. Indikatornya tinggal diambil dari keputusan, tinggal nanti dicek siswanya. Lalu yang apa saja yang terkait dengan kedua apa Pak tadi? Nah, ya, makasih Pak. Biologi yang hanya terbebani 8 lembar menjadi membludakan. Iya. Otomatis jadi Ibu Bapak penentuan pilihan mata pelajaran itu pertama memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan. Pada saat siswa tertarik terhadap mapel seluruhnya, misalkan ngambil biologi. Nah ini kan bukan hanya sekedar siswa tertarik, peran guru, peran wali kelas, guru BK kan menentukan kalau memang kemampuannya tidak menunjang ke sana, jangan langsung diikuti dipindahkan. Ini sebagai pertimbangan kalau gurunya, fasilitasnya, SDM-nya tidak tersedia untuk mengambil biologi, misalkan kebutuhannya itu hanya bisa memfasilitasi 3 rombel. Sedangkan yang tertarik misalkan 4 lembar. Maka dipertimbangkanlah agar yang mengambil itu bukan hanya ketertarikan minatnya saja, tapi diperhatikan kemampuannya. Yang kedua, jika ada yang berkurang, nah berkurang memang ini terfasilitasi, maka salah satunya tidak mungkin sampai 0 banget sih ya, tapi nanti dicek. Tapi kalau peminatnya sangat sedikit, terfasilitasinya adalah silahkan walaupun hanya 1 orang, 2 orang, itu bisa diperhitungkan 1 rombongan belajar. Kalau terfasilitasinya 1 orang atau 2 orang. Yang ketiga, ini bagaimana yang berkurang, terutama yang berkurang. Maka kita atur di dalam Kepmennya, karena mungkin bisa jadi ini dalam 1 tahun 2 tahun ini dalam pengimplementasiannya ada yang kekurangan beban mengajar, yang kekurangan minat tadi. Maka ini memfasilitasinya bagi yang kelompok pilihan, ya mungkin fisika lah tadi terdakwanya ya, banyak yang menyebutkan fisika, dia menjadi kekurangan jamnya. Pertama yang dilakukan berikan juga koordinator itu prioritaskan ke dia dahulu. Jadi pertama berikan koordinator. Jadi jangan dulu diberikan ke yang lain, berikan ke yang kurang dahulu. Makanya kita dalam Kepmen utamakan yang kekurangan. Di dalam lampiran 2 Ibu bisa lihat ya. Kelompok mata pelajaran seni, kelompok mata pelajaran pilihan, berikan dulu tunjangan, diberikan dulu koordinator. Jika sudah diberikan sebagai koordinator pun kekurangan beban mengajar, kalau di K13-nya dia sudah dapat tunjangan, maka sekarang berhak dapat tunjangan. Walaupun kekurangan beban. Ini bagi kelompok yang pilihan untuk mengamankan kekhawatiran dia kehilangan beban mengajarnya. Kalau sampai 0 pun saya ragu juga sih kalau ada sampai mapel 0 peminat gitu ya. Apakah iya di siswa itu nanti tidak akan ada yang tertarik satupun akan melanjutkan ke teknik. Karena sekarang Ibu Bapak dia akan diujikannya mengikuti ujian itu berdasarkan mata pelajaran yang diambilnya. Kalau dia tertarik teknik, maka akan direkomendasikan dia harus mengambil fisika. Kalau dia tertarik mengambil kedokteran, maka rekomendasikanlah mengambil kimia biologi. Kalau dia ngambilnya tertarik ke ekonomi, ke manajemen, rekomendasikan kimia. Ini kan kepengaruhnya, pemilihan mapel itu bukan suka nggak suka, tapi pertimbangan dia akan melanjutkannya kemana juga. Maka peran bimbingan konseling diberikanlah siswa itu advokasi-advokasi, pendekatan-pendekatan. Jadi tidak serta-merta hanya berdasarkan minat penentuan siswa mengambil mata pelajaran. Nah, apakah nanti mungkin memang terjadi ada yang berkurang? Yang fisika ya mungkin tetap ngajar tapi asalnya dapat berapa rombel sekarang menjadi 1 rombel. Kalau 1-2 orang mungkin dapat ya, tidak sampai 0 banget nih. Ini kalau 1 orang pun bisa terfasilitasi. Nah kalau kekurangan tadi bisa menggunakan kalau kekhawatirannya bagi guru fisika ini. Kekhawatirannya dia menjadi berkurang, ini sudah kita amankan untuk yang pilihan mapel ini. Kalau dia berkurang,
maka dia bisa kalau di K13 dapat tunjangan, sekarang dapat tunjangan juga untuk yang terdampak. Terima kasih Pak Yogi. Saya Lili, pengawas dari DKI Jakarta. Kaitannya dengan pemilihan mata pelajaran, apakah mungkin sekolah ini membuat paket-paket, Pak, supaya tidak ada guru yang tidak ada jam pelajaran tadi. Gitu. Jadi misalnya kalau dulu kan IPA, fisika, kimia, biologi gitu kan. Sekarang mungkin dibagi lagi, ada fisika, kimia saja. Mungkin dia masuk teknik, tidak perlu biologi misalnya. Jadi pilihan-pilihannya itu beragam. Nah, saya pikir memang di lapangan ini kan merdeka, Pak. Tapi merdeka itu terbatas juga gitu. Ibaratnya ada makanan prasmanan, tapi menu makanannya itu terbatas. Anak tidak bisa suka-suka ngambil makanan yang lain, dia mungkin hanya mengambil makanan yang ada di situ gitu. Nah, untuk menghindari guru ada yang tidak dapat tadi, bisa tidak pertanyaan saya untuk dibuat paket-paket. Hanya kalau dulu kan jurusan IPA, IPS, bahasa. Kalau sekarang mungkin IPA dikembangkan beberapa paket gitu. Dan seterusnya lah. Misalnya kalau dulu kan nggak memungkinkan fisika, kimia, ambil ekonomi gitu kan. Nah, sekarang mungkin dibuat paket itu gitu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana dengan ujian perguruan tinggi? Nah, apakah mata pelajaran yang diujikan itu bersifat umum sehingga semua pilihan tadi bisa ikut ya, atau soalnya berdasarkan jurusan yang diambil? Misalnya saya mau masuk teknik, maka pelajaran yang diujikan hanya pelajaran yang kaitannya dengan teknik tadi, atau yang seperti sekarang kan ada IPA, IPS dan seterusnya. Karena saya melihat mungkin ada juga sekolah yang masih pakai kurikulum 13 gitu. Jadi banyak orang tua yang tanya bagaimana kaitannya dengan perguruan tinggi nanti tesnya. Terima kasih Pak Yogi. Ya, yang kedua dulu untuk yang diujikan, kalau dari ya. Ada kaitannya. Iya, makasih Pak. Terkait tadi yang belum terjawab ya, kenaikan kelas. Ibu Bapak, pertama terkait keterbitnya standar yang terbaru ini berlaku bukan hanya untuk kurikulum Merdeka, tapi berlaku juga untuk kurikulum 2013. Jadi Permendikbud nomor 5 dan nomor 7 itu berlaku bukan untuk kurikulum Merdeka saja, tapi berlaku juga untuk kurikulum 2013. Terkait dengan standar proses, kemarin hari Jumat minggu lalu sudah selesai harmonisasi, sekarang lagi proses pengundangan. Standar penilaian semoga minggu depan atau minggu ini ada harmonisasi. Terkait KKM memang sudah kita cabut juga di dalam standar penilaiannya. Terkait dengan kenaikan kelas itu yang diberikan sebenarnya kepada satuan pendidikan. Maka keputusannya satuan pendidikan merasa mau dinaikin kelas semua silahkan saja. Jadi keputusannya bukan berdasarkan nilai lagi. Kalau di dalam saat ini di K13 bahwa 3 mata pelajaran tidak memenuhi KKM, tidak naik kelas, sudah ditentukan dari pusat. Nah sekarang Ibu Bapak, penentuan syarat itu diberikan kewenangannya ke satuan pendidikan. Misalkan satuan pendidikan menentukan kehadiran minimal 60%, tidak naik kelas, berarti berlaku di satuan pendidikan itu silahkan. Tapi kalau satuan pendidikan merasa diputuskan, sudah lulus naik semua, silahkan juga. Jadi keputusan kenaikan kelasannya sekarang disepakati di rapat Dewan Guru. Misalkan hasil rapat Dewan Guru penentuan kenaikan kelas adalah satu sikap atau kedisiplinannya minimal cukup misalkan. Berarti jika ada siswa yang teridentifikasi kedisiplinannya walaupun nilainya bagus
tapi kedisiplinannya jelek, maka dinyatakan tidak naik kelas, silahkan, itu berada di level satuan pendidikan. Jadi kebijakannya sekarang sekolah yang menentukan dikembalikan ke sekolah, bukan disamakan lagi sekarang. Itu sih Pak ya, terkait kenaikan kelasnya. Jadi apa pertimbangannya? Ya silahkan di berbagai pertimbangan, rapotnya pertimbangan, proyeknya dan lain-lainnya dipertimbangkan. Kalau merasa di level satuan pendidikan diputuskan untuk dinaikkan semuanya, silahkan juga. Itu keputusannya di level satuan pendidikan. Kalau di satuan pendidikan ada yang mensyaratkan kehadiran misalkan 50% ya, yang di bawah 50% tidak naik kelas, berarti ya berlakunya di sekolah tersebut. Jadi keputusan sekolah yang menentukan kriteria dia dinaikin atau tidaknya. Itu Pak terkait dengan kenaikan kelas. Ya, yang pilihan satu itu, makasih. Pilihan satu itu sebenarnya dengan kata lain, 1 tahun ini masih belajar, belum mau pakai kurikulum merdeka gitu ya. Kalau kelompok satu itu, makanya disebut mandiri belajar. Nah, saya nggak tahu nih dari jawaban-jawaban, nanti untuk saya pastikan juga ya. Jadi kesimpulan dari kelompok satu itu disimpulkan dia itu baru belajar dulu tahun ini, belum akan pakai K13, belum akan pakai kurikulum merdeka gitu. Jadi yang memilih opsi satu itu kesimpulannya dia tahun ini tuh belum akan pakai kurikulumnya, tapi masih belajar, memperpanjang belajarnya gitu. Makanya disebut mandiri belajar. Jadi kurikulumnya saya masih K13, tahun ini prosesnya masih belajar dahulu, belum akan kurikulum merdeka di tahun ini. Kalau yang opsi satu, jadi memang bukan kurikulum merdeka yang mau dia terapkan. Jadi kesimpulan dari yang opsi satu itu, saya tahun ini mau belajar dahulu, belum mau pakai gitu. Yang opsi satu, jadi di mana merdekanya memang dia merdeka belajar, pilihannya belajar karena kesimpulan dari jawaban-jawaban menyimpulkan berdasarkan hasil isian dia belum siap menerapkan kurikulum merdeka. Baru siapnya itu baru belajar. Nah, namanya belajar, belum menerapkan. Itu sih Pak yang opsi satu, Pak. Betul. Ya, bagi yang opsi satu tuh masih belajar aja dulu 1 tahun, mempelajari berbagai cara bikin proyek, belum diterapkan, namanya belajar, belum diimplementasikan, tapi belajarnya lebih lama. Silahkan Pak, jadi belajar dulu selama 1 tahun, baru mungkin di tahun kedua baru pakai kurikulumnya. Jadi dia butuh waktu untuk lama belajar. Jadi bagaimana menyiapkan ya? Berarti selama 1 tahun ini dia belajar dahulu, belum menerapkan kurikulum merdekanya. Jadi bagaimana cara mengembangkan proyek, bagaimana cara terkait dengan menyusun beragam perangkat ajar gitu. Ya dibelajar dulu, dia lebih lama waktunya. Jadi pelaksanaannya kapan ya? Mungkin baru di tahun depan dia akan melaksanakan kurikulumnya. Bagi yang opsi satu Pak ya. Nah kecuali nanti ini kan misalkan setelah selesai tadi dengan pernyataan Bu Atik bagaimana keterlibatan dinas, Ibu Bapak sebelum nanti ditetapkan, setelah kita terdata semua sekolah-sekolah, kemungkinan nanti kami seperti sekolah penggerak pun kan akan diskusi dengan dinas ya dari data-data ini sebelum ditetapkan, karena yang setelah mendaftar nanti akan ditetapkan. Nah nanti kementerian akan diskusi dengan dinas, dari list-list itu disepakati dengan dinas, baru setelah itu ditetapkan nantinya. Jadi akan ada proses sebelum penetapan itu mendiskusikan dengan dinas berdasarkan sekolah-sekolah yang sudah mendaftar tadi. Nah ini yang kemarin yang agak sedikit bermasalah ya, yang memilih rekomendasinya opsi 1 pada pingin mengganti rekomendasi opsi 2, opsi 3. Saat ini belum terfasilitasi terkait dengan edit gitu. Nah,
Karena menurut tim mungkin berdasarkan hasil isian, yang memilih hasil satu tuh dengan kata lain menyatakan saya belum siap pakai kurikulum Merdeka, baru belajar dahulu. Makanya disebut mandiri belajar, karena berdasarkan jawaban-jawabannya disimpulkan bahwa dia belum siap memakai gitu, masih siapnya baru belajar. Mau siap pakai tapi belum tahun ini, tahun-tahun depan, tapi butuh waktu untuk belajar. Nah, ini berdasarkan isian Ibu Bapak kuesionernya. Jadi sebenarnya kembali lagi waktu mengisinya, sehingga disimpulkan oh dia belum siap menggunakan, tapi siapnya baru belajar. Dia tertarik kok K13, ya udah tertarik, saya siap belajar, tapi belum siap pakai di kurikulum di tahun ajaran baru. Ini yang kesimpulan yang di nomor 1 itu. Saya ke ini ya. Nah, ini sebenarnya mungkin Bapak diingat-ingat lagi jawabannya gimana. Waktu itu sehingga rekomendasi 1. Jangan-jangan Bapak asal-asal gimana ngisinya memang lebih semangat pembelajar sejati Bapak, belajar dahulu gitu, belum siap menerapkan. Sehingga kemarin koreksi lagi pertanyaan jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Sambil kami akan coba diskusikan ya. Apakah kalau sampai saat ini memang belum dibuka opsi untuk mengedit. Nah, ini yang mau kami tanyakan. SMA Guru Hasan yang jumlah siswanya cuma 22 siswa. Fasilitas belajarnya sekolah saya jauh lebih lengkap dibanding fasilitas belajar di sana. Belajar ke Guru Hasan selama 1 tahun untuk belajar Merdeka Belajar. Ya, belajarnya kalau yang disiapkan ke pemerintah adalah lebih ke online. Tapi kalau secara offline, Ibu Bapak ke siapapun yang bisa sebenarnya, tidak harus ke sekolah penggerak ya. Atau misalkan ke kementerian minta dikirim narasumber langsung juga silahkan untuk belajarnya. Tidak ada keharusan harus ke sekolah penggerak, harus enggak juga. Untuk belajar bisa beragam cara. Kalau dari segi kementerian secara online-nya sudah nanti disiapkan micro learning-nya untuk belajar mandiri. Perangkat-perangkatnya untuk belajar mandiri. Kalau butuh juga narasumber dari kementerian bisa langsung ajukan, atau bisa juga di daerah ya, mungkin ada beberapa sebagai fasilitator, atau bisa juga mungkin ke teman-teman direktorat SMA membantu. Nggak bisa juga yang membantunya itu ini datangkan dari Jakarta komunikasi, apalagi mungkin kalau memungkinkannya online, yang membelajarkan ngajarin guru sekolah penggerak dari Jakarta, tidak mesti dari Ternate untuk belajar. Intinya belajar kepada yang sudah bisa menguasai. Jadi tidak diharuskan harus ke sekolah penggerak tetangganya, nggak harus Pak. Untuk belajar kemana saja, yang penting sesuai dengan konsep. Bisa langsung ke pusat juga silahkan untuk belajar kurikulum Merdeka ini. Izin menjawab dulu ya. Tadi terkait dengan seleksi ke perguruan tinggi, Ibu Bapak, ini yang sampai detik ini lagi diselesaikan untuk disepakatinya. Apakah 2 mapel atau 1 mapel? Tapi yang sudah mengerucut adalah yang diujikan adalah mata pelajaran yang selaras yang dibutuhkan dasar ke perguruan tinggi. Tapi yang akan disepakatinya apakah 1 atau 2 mapel. Misalkan ke teknik. Teknik itu yang akan diujikan, ya dia harus diujikannya adalah fisika. Kalau masuk ke kedokteran berarti yang diujikannya kimia. Kalau mau masuk ke fakultas ekonomi, maka diujikannya ekonomi atau sosiologi. Nah, yang sedang dipinalkan itu dengan perguruan tinggi adalah apakah yang diujikan ini ada 3 mapel atau 4 mapel. 2 mapel itu wajib. Matematika dan bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Inggris aman karena seluruh siswa pasti ngambil. Tinggal 1 lagi nih, apakah 1 atau 2 mapel yang lagi dipinalkan. Kalau 2 mapel misalkan ke teknik berarti diujikan matematika dan fisika. Kalau misalkan kedokteran kimia biologi, itu usulan dari perguruan tinggi, dari perguruan tingginya 2 mapel, jadi total 4 mapel. Tetapi dari kita, dari tim lagi mengusulkan yang diujikannya pilihannya cukup 1. Misalkan ke fisika, ke teknik cukup fisika, ke matematik cukup matematik, ke informatika cukup informatika, ke kedokteran cukup kimia. Kalau ya usulan kita ini yang sedang dilakukan. Tapi yang sudah
ada satu kesepakatannya adalah yang diujikan pasti ada mapel pilihan yang selaras dengan perguruan tingginya. Kecuali kelompok bahasa. Bahasa itu tidak akan mensyaratkan bahasa Inggris, bahasa Jepang. Karena belum tentu semua sekolah menyediakan bahasa. Jadi mungkin yang akan utamanya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau untuk kelompok bahasa. Itu ya Pak. Jadi syaratnya ya tentu sesuai dengan pilihan. Jadi tidak sembarangan mapel pilihan diambil, tapi mempertimbangkan dia akan melanjutkan kemana itu rekomendasi mapel. Kalau yang pertama apa tadi Pak? Nah, sebenarnya kami tidak rekomendasi, tapi strategi memang dikembalikan ke satuan pendidikan untuk memudahkan. Kalau dari segi kita sih tidak rekomendasi, tapi mungkin bisa jadi di level satuan pendidikan mempertimbangkan SDM guru yang tersedia, nah strategi-strategi dikembalikan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan. Misalkan tidak seluruhnya ngambil mata pelajaran IPA. Nah, kalau di level satuan pendidikan mungkin untuk mempermudah tadi dibantu disiapkan beberapa paket-paket, ya kita pun tidak melarang. Tapi kami tidak merekomendasikan. Itu ya Pak, jadi di level satuan pendidikan dibuat strategi yang mengoptimalkan terfasilitasinya minat, bakat, dan kemampuan. Jadi penentuan itu bukan hanya minat ya, bakat dan kemampuan itu dipertimbangkan. Jadi jangan asal ngambil fisika, tapi dia, saya nggak mau ngambil fisika, tapi ingin kuliah teknik ya, dia nggak relevan nih nanti. Makanya peran bimbingan konseling juga membantu nih. Nah kalau kamu ingin melanjutkan ke teknik, ya suka nggak suka harus diambil fisika ini. Karena fisika yang akan diujikannya nanti. Kalau kamu mau ngambil teknik diujikannya fisika nggak pernah belajar fisika, bagaimana dia bisa mengikuti nantinya seleksi ke perguruan tingginya? Itu yang perlu dipertimbangkan nanti peran bimbingan konselingnya. Silakan Bu Atik. Ya, terima kasih Mas Yogi. Mungkin kalau secara teknis saya kurang menguasai karena biasanya sekolah ini yang sangat menguasai. Kaitannya dengan kebijakan Mas Yogi. Ada 3 kategori, kalau saya katakan 3 kategori di daerah. Baik itu Kalimantan, Sulawesi atau dimanapun ada 3 kategori, kecuali Jawa. Ada daerah yang pinggiran, ada yang tengah-tengah dan ada yang di kota. Nah itu mengakibatkan ketika kurikulum merdeka ini diluncurkan, ada sekolah itu dengan kategori yang siap, ada kategori setengah siap, dan ada yang tidak siap-siap. Sampai kurikulum ini berakhir juga tidak siap. Nah, tadi sempat ngobrol dengan Bapak dari Bangka Belitung, Bu, masa sih ada sekolah yang mungkin 0 untuk capaian? Mungkin, saya jawab, karena bisa dibayangkan. Satu PNS itu jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi tukang kebun juga. Itu tidak pernah terbayangkan. Lantas beliau mengatakan, bagaimana kalau nanti mengajar IT? Mau mengajar IT dari mana? Colokan listrik aja nggak ada, saya bilang gitu. Nah, ini yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang. Nah, ini Mas Yogi yang saya katakan, ketika satu provinsi tadi harus mendaftar dengan kategori dengan rekomendasi A, B, C tadi, kalau itu tidak dipaksa oleh provinsi ataupun oleh kabupaten atau cabang dinas dipaksa, mereka tidak akan pernah siap. Nah, bagaimana pertanyaan saya Mas Yogi, ketika ada rekomendasi tadi, teman-teman dengan ketidaksiapannya dan dengan rekomendasi dia berdasar misalnya baru belajarnya sampai kapan? Saya yakin kalau di daerah jangan membayangkan di Jakarta ya. Nah ini berbeda, Mas Yogi bisa bayangkan listrik nggak ada, apalagi jaringan. Kalau semuanya dituntut seperti itu, impossible. Artinya kita memang harus paksa. Nah ini bagaimana dengan kebijakan dari pusat begitu. Yang kedua, ini karena kebijakan, nantinya di sini kami berkesempatan yang dari provinsi-provinsi. Nonsen kalau sebuah kurikulum, adanya perubahan kurikulum tanpa diiringi dengan perubahan pula pendanaan di provinsi daerah. Kurikulum ini mau digolkan, maksudnya diresmikan pada bulan April. Iya Mas Yogi, betul? Belum. Ditutup pendaftarannya? Oh, baru pendaftaran. Maksudnya ini kan udah dibomingkan ya? Ya, kalau diumumkan sejak 11 Februari sudah di launching kan Bu? Udah di launching. Nah, pertanyaan saya balik. Ini sesuatu yang sangat terlambat. Kami ini sekarang di bulan Maret itu sudah merancang untuk 2023. Sementara 2022 itu sudah dirancang di tahun 2021. Terus dari mana mau mengalokasikan anggaran? Ada anggaran sosialisasi, ada anggaran untuk implementasi, ada anggaran bintek. Karena ini sesuatu yang datang seperti ujuk-ujuk tiba-tiba begitu. Nah, mohon Mas Yogi
Artinya ketika ada satu perubahan besar di dunia pendidikan ini, saya katakan kurikulum ini sebenarnya kalau komputer itu CPU-nya, Sarpras itu tangan kanannya, peserta didik itu tangan kirinya. Kalau otaknya saja ini, istilahnya kuncinya, key-nya nggak jalan, kami dianggap kurikulum ini sesuatu yang alah ganti menteri juga ganti lagi, jadi dianggap penganggaran itu sesuatu yang tidak besar. Mohonlah yang dari provinsi terutama untuk penganggaran itu dulu dong. Sebuah kegiatan tanpa anggaran nonsen, tidak mungkin. Kami mau mengatasi 229 atau 300 sekolah, Gorontalo tadi 100 berapa, kesulitan. Kalau sekolah dulu digeber, sekolah dananya dari mana juga, pasti bosda-bosda nggak cukup, kan begitu. Terima kasih Mas Yogi. Ya, terima kasih Bu Atik. Yang pertama terkait dengan yang belum siap. Nah Ibu Bapak, untuk ditawarkan memilih opsi ini untuk 2 tahun ini. Yang kita desainnya memang 2 tahun ini dipersilahkan bagi yang mau melaksanakan. Pada saat 2 tahun ke depan ditetapkan kemungkinan menjadi satu kurikulumnya, baru di tahap itu ditunjuk. Jadi tahun ini dipersilahkan bebas. Pada saat bagaimana yang belum siap ya, pada saat nanti ditetapkan nasional seperti K13 akan ditunjuk pelaksananya siap tidak siap. Kalau nanti ditunjuk, kalau keputusannya misalkan di 2024 nanti sudah ditetapkan kurikulum nasionalnya satu, pada saat ditetapkan nanti baru akan ditunjuk. Jadi kalau sekarang memang dipersilahkan bagi siapapun yang mendaftar tertarik untuk mendaftar. 2 tahun ini masih pilihan-pilihan. Tetapi sampai kapan ya? Sampai kalau setelah 2 tahun nanti pada saat pergantian kurikulumnya secara resmi menggantikan, kan di paparan kita 2 tahun ke depan menjadi satu kurikulum nasional kembali. Kalau sekarang kenapa diberikan beberapa? Karena masih fokus ke pemulihan pembelajaran. Ke depan pada saat menjadi satu kurikulum nasional, maka di sana pada saat kita tetapkan menjadi bukan lagi siap tidak siap, harus mau kalau nantinya. Kalau sekarang siap yang siap saja. Kalau ke depan baru kalau sudah ditetapkan akan ditunjuk nih, mau tidak mau. Kalau sudah mulai menggantikan baru di sana siap, belum siap, mau nggak mau kalau sudah ditunjuk. Nah pada saat ditunjuk itulah nanti peran pemerintah masuk kembali, ditunjuk dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan diprogramkan. Nah kalau sekarang memang harus ngerayu lugu seperti Kaltim ke Bu Atik, bantuan pelatihannya bagi yang siap yang mau menggunakannya. Memang di dalam 2 tahun ini untuk kenapa salah satu pertimbangannya diberikan 3 pilihan tadi ya. 3 pilihan tadi bagi baru belajar dahulu, mungkin kalau belum siap di tahun ini, belum dianggarkan di sekolahnya belum siap, ya semoga di tahun depan lah dilaksanakannya. Tahun ini mulai dilakukan pelatihan-pelatihan dahulu. Jadi mungkin lalu bagaimana bagi yang belum siap banget membuat berbagai perangkat ajarnya, diperkenalkan Ibu Bapak tidak usah lagi bikin alur tujuan, pakai contoh-contoh yang ada. Kalau yang sudah siap banget, yang sudah dilatih mantap dan sudah siap, bikin kembangkan mandiri sesuai ke kapasitasnya. Nah bagi yang dinas-dinas yang mungkin ada anggaran bisa lebih fleksibel ya, sudah bisa mulai dilatih, yang sudah siap langsung menerapkan tahun ini, tapi mungkin sisanya dia tetap akan menggunakan, tapi tahun depan sekarang belajar sehingga bisa melakukan dinas-dinas itu penyesuaian anggaran juga. Tahun ini direvisi mungkin karena sudah teridentifikasi akan menerapkan, ya terapkan mungkin 100%-nya tahun depan. Tahun ini mungkin beberapa persen, tapi secara prinsip akan menerapkan semuanya, cuma mungkin belum tentu tahun ini seluruhnya. Nah ini yang di level dinas, harapannya memang untuk yang kurikulum ini mandiri ya, opsi walaupun dari kementerian mungkin akan ada bimbingan teknis, tapi bisa jadi lewat daring-daring ya, tidak optimal seperti tatap muka ya. Yang didorong itu memang ke dinas. Nah ini mungkin dikumpulkan juga lagi merayunya. Kalau memungkinkan dilakukan di pelatihan-pelatihan, semoga mata anggarannya itu cukup fleksibel, tidak spesifik nama kurikulumnya gitu, sehingga bisa dilakukan pelatihan-pelatihan untuk yang menggunakan kurikulumnya. Itu mungkin Bu, dan mungkin kalau di sini Ibu Bapak bisa langsung nanti memprogramkan gitu ya, untuk yang melatih mandiri ya, semoga anggarannya cukup fleksibel untuk mulai memprogramkan pelatihan-pelatihan dan pendampingan-pendampingan yang jalur mandiri ini bagi Ibu Bapak. Dan mungkin kalau tahun sekarang udah ini, tahun depan bisa lebih siap diprogramkan, karena rujukannya memang telat juga ya, bulan Februari baru terbit regulasinya boleh menggunakannya, karena kan biasanya menganggarkan ada dasarnya mana memprogramkan ini. Semoga di tahun depan
bisa lebih siap gitu, lebih optimal menganggarkan, direncanakan karena sudah jelas rujukan hukumnya. Itu mungkin Ibu Bapak sudah diingatkan oleh Bu Moderator, sudah ini habis waktunya, kami kembalikan ke Ibu Moderator, Bu Linda.